Kyiv, Ukraina. Tur udara saat Rusia menyerang. Pandangan strategis di Kyiv saat Ukraina mempertahankan ibu kotanya dari Rusia. Ini adalah pandangan mata burung di Kyiv, ibu kota Ukraina saat penduduknya bersiap untuk pertempuran kota yang menakutkan dengan tentara Rusia yang menyerang yang datang untuk mengambil kebebasan mereka. Rumah bagi hampir 3 juta orang. Kyiv terletak di tepi barat Sungai Dnipro, Nehaluan. Di utara, Dnipro dibendung oleh pembangkit listrik tenaga air Kyiv. Tempat pertempuran sengit di awal invasi ketika direbut oleh pasukan Rusia, kemudian direbut kembali oleh Ukraina. Ini adalah sumber utama listrik kota dan menahan air di reservoir Kyiv. Jika bendungan itu gagal, banjir dapat menghancurkan lingkungan tepi sungai yang rendah di kota itu dan membuat seluruh ibu kota menjadi gelap gulita. Jembatan yang melintasi Dnipro berfungsi sebagai titik jepit bagi pasukan darat Rusia yang menyerang dari timur. Kemajuan kendaraan lapis baja mereka telah berulang kali terhalang di seluruh negeri ketika lahan pertanian berubah menjadi pinggiran kota yang lebih padat penduduknya, menyalurkan kendaraan Rusia ke jalur tunggal yang dapat disergap oleh senjata anti-tank yang diluncurkan dari bahu yang sangat efektif, dan kemudian ditumbuk oleh Ukraina, artileri dari menembak beberapa kilometer jauhnya. Jadi segelintir jembatan yang melintasi Dnipro akan menjadi titik fokus utama di hari-hari mendatang. Sisi timur Kyiv tengah memiliki keunggulan pertahanan lain juga. Posisinya di atas bukit yang tingginya hingga 100 meter di atas tepi sungai. Kyiv juga menghadapi invasi Rusia dari Belarus di barat laut. Pertempuran sengit telah mencapai Irpin, yang terletak di seberang sungai dengan nama yang sama. Jembatan yang melintasi Irpin yang sempit ke Kyiv lebih tersebar daripada yang melintasi Dnipro dan mengarah ke beberapa jalan yang melewati daerah berhutan yang tidak berpenghuni yang membentang beberapa kilometer sebelum mencapai tepi kota. Tepat di sebelah utara Irpin adalah Bandara Internasional Antonov. Dalam salah satu gerakan pembukaan perang, itu ditangkap sebentar oleh pasukan paramiliter Rusia yang diterbangkan dengan helikopter. Tapi bandara itu dengan cepat direbut kembali oleh Ukraina. Kontrol lapangan terbang sangat penting. Ada 4 lainnya di wilayah terdekat, Pangkalan Angkatan Udara Vashikiv di selatan, yang dilaporkan hancur dalam serangan rudal Rusia pada tanggal 15 Maret. Bandara Borispil diserang pada hari pertama perang, lapangan terbang industri Sviatoshin, dan Bandara Internasional Sikorsky terletak 7 km selatan pusat kota. Untuk kolom pasukan darat Rusia saat ini untuk mencapai pusat kota, mereka harus berjuang melalui beberapa kilometer dari ibu kota Eropa yang sangat dibangun dan berkembang. Pertempuran akan berlangsung di ratusan blok di antara jalan raya lebar dan jalan sempit yang dibatasi oleh bangunan 4-10 lantai. Kami belum pernah melihat yang seperti ini sejak Perang Dunia II. Berdasarkan bagaimana perang telah berjalan sejauh ini, sulit untuk membayangkan bagaimana Rusia akan secara efektif menduduki dan mempertahankan kendali atas kota sebesar ini dalam menghadapi perlawanan yang sengit dan gigih. Tetapi jika pendudukan adalah tujuan Putin, Rusia pasti perlu mengendalikan hub kereta api Kyiv sehingga pasokan dapat tiba dengan kereta api. Dan, untuk tujuan simbolis, perlu menguasai alun-alun kemerdekaan dan gedung-gedung pemerintah di sekitarnya. Namun, jika tujuannya adalah untuk mengepung kota untuk membuat kelaparan dan menghancurkan rakyatnya, seperti yang dilakukan Rusia terhadap kota-kota Ukraina lainnya, garis penjajah kemungkinan harus menahan banyak upaya putus asa untuk menghancurkan mereka dari dalam dan di luar. Apapun yang terjadi di Kyiv, seluruh dunia menyaksikan.